Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Simak ya, siapakah Ashabul Kahfi itu? Bagaimana kisah keteladanannya? Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikejar-kejar pasukan raja yang zalim sehingga bersembunyi di dalam gua. Mereka tertidur di dalam gua selama sekitar 300 tahun. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda beriman yang berasal dari kota Abhesus Romawi. Wilayah tersebut dikuasai oleh seorang raja yang zalim bernama Dakyanus. Raja tersebut menyembah berhala dan menyuruh masyarakat mengikutinya. Namun, para pemuda yang masih terjaga keimanannya menolak perintah raja tersebut. Para pemuda tersebut awalnya adalah pelayan setia Raja Dakyanus. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mau mengikuti kebiasaan yang sesat. Para pemuda tersebut saling membantu dan bersaudara dalam kejujuran. Mereka membangun satu tempat ibadah sendiri yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan para pemuda tersebut akhirnya diketahui oleh raja. Raja memaksa mereka meninggalkan keyakinannya dan kembali menyembah berhala. Tetapi para pemuda tersebut tetap teguh pada keimanannya. Raja memberi waktu kepada para pemuda tersebut beberapa hari untuk berpikir kembali. Raja berharap para pemuda tersebut dapat memenuhi permintaannya. Di masa penangguhannya, para pemuda tersebut dapat melarikan diri dari pengawasan raja. Sang raja setelah mengetahui para pemuda tersebut melarikan diri, maka ia pun marah. Ia memerintahkan prajurit untuk menangkap mereka. Para pemuda tersebut terus lari dari kejaran prajurit. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah gua untuk bersembunyi dan beristirahat. Anjingnya yang bernama Kitmir duduk berjaga-jaga sambil menjulurkan 2 kaki depannya di depan pintu gua. Raja Dakyanus dan tentaranya pun tidak dapat menemukan para pemuda mukmin tersebut. Para Ashabul Kahfi tidur sangat nyenyak di dalam gua sehingga tidak merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama beberapa tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri agar jasadnya tidak rusak. Setelah sekian lama tertidur, mereka akhirnya dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bangun dalam keadaan sehat dan merasakan lapar. Salah seorang dari mereka lalu pergi ke kota untuk mencari makanan. Sepanjang perjalanan ke kota, pemuda itu merasa heran sebab kota Abhesus telah berubah dan tidak bisa dikenal lagi. Selain itu, orang-orang yang ada di dekatnya menyebutkan bahwa nama kota itu adalah Daksus.
Pemuda itu memutuskan untuk membeli beberapa roti. Penjual roti heran melihat uang yang diberikan pemuda tersebut. Uang itu adalah uang masa lalu. Hal itu menarik perhatian orang lain dan jadi tontonan orang banyak. Karena ketakutan, pemuda itu berusaha melarikan diri tapi dicegah oleh banyak orang. Mereka berpikir pemuda itu pasti punya harta karun yang lain. Pemuda tersebut kemudian ditangkap dan dibawa menghadap raja. Raja yang baru ini ternyata bukan lagi Dakyanus. Raja sekarang adalah seorang yang bersikap adil. Pemuda itu kemudian bercerita kepada raja mengenai keadaan yang dialaminya, tetapi orang-orang tidak mempercayainya karena peristiwa itu telah berlangsung lebih dari 300 tahun silam. Raja kemudian mengutus pemuda itu memanggil teman-temannya yang masih ada di dalam goa. Pemuda itu kemudian diantar oleh orang-orang yang ada di istana menuju goa. Sesampainya di depan goa, pemuda itu meminta orang-orang yang menemaninya untuk tidak ikut masuk. Semuanya pun berhenti di depan mulut gua. Pemuda tersebut masuk ke dalam gua seorang diri. Pemuda itu menjelaskan keadaan di kota kepada teman-temannya. Mereka akhirnya menyadari keadaan yang sebenarnya. Ketujuh pemuda itu kemudian berdoa agar diwafatkan tanpa sepengetahuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Orang-orang yang menunggu mereka mencari-cari pintu gua. Mereka berputar-putar selama 7 hari, tetapi tidak dapat menemukannya. Orang-orang pun menjadi yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.